Iya. Bareng sama mama. Tadi barusan nih 2 orang. Medi. Suhunya berapa? Suhunya tadi 35,9. Iya. Shalom. Marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 4. Sama seperti
Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan untuk minggu ini yang kita akan bacakan dari kisah kedua dan artinya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan padanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 ayat 2 dan 4.
untuk mengaku dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 322 ayat. Epistel untuk kita di minggu sore hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita akan membaca secara responsoria dan pada ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, bersama-sama, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Allah. Amin.
Kita bernyanyi dari NKB 128 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan saya sakit Gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada waktu jemaat kita pada minggu ini. Minggu ini topik kita adalah Tuhan mengenal engkau. Kita akan mendengarkan surat penggembalaan dari Piaraja Pusat, Kartu. Surat penggembalaan nomor 38/1/1/2021 kepada yang terhormat seluruh pelayan dan jemaat HKBP di tempat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. HKBP membutuhkan transformasi dalam dirinya sehingga dia mampu menjawab tantangan zaman dan setia pada panggilannya untuk memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus dan mewujudkan impian akan HKBP yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji dalam memberikan pelayanan terbaik bagi Allah dan bagi dunia ini. Dengan demikian HKBP mampu mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia dan melaksanakan rencana induk pengembangan pelayanan atau RIPP dan rencana strategis atau RENSTRA tahun 2020 sampai 2024 secara optimal. Semangat pembelajaran ini akan terus dibangun melalui program-program dari pusat, distrik, resort, dan kuliah. Dalam mewujudkan perubahan ini, gereja kita menetapkan tahun 2021 sebagai tahun pemberdayaan dengan tema Aku telah memilih dan menetapkan jemaat HKBP. Teriring salam dan doa, Piaraja Tarutung tanggal 16 Januari 2021, Kuria Kristen Batak Protestan, Eborus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikian warta jemaat kita, tetapi kami dari Paralado menghimbau kemudian petugas kita yang ada di depan. Masih ada jemaat kita
yang tidak memakai masker. Kami harapkan untuk ke depan, marilah kita ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 282 ayat 1 dan seterusnya, dan sila kita menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kita pada minggu kedua setelah Epifanias hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 mulai dari ayat 43 sampai dengan 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?"
kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal kami luar dan dalam. Inilah kami Tuhan, dalam segala keterbatasan, dosa dan kelemahan, kami datang kepadamu dan sangat bangga memiliki Tuhan yang mengenal diri kami, yang tahu isi hati kami. Dan karena itu kami datang dan menyerahkan hidup kami kepadamu, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam pemeliharaan. Biarlah hidup kami senantiasa dalam tuntunan dan naungan dan panjang umur. Tuhan, ketika kami nanti mau pulang dari gereja ini, dari rumah-Mu yang kudus ini, sertai kami, lindungi, jauhkan dari mara bahaya, sehingga kami bisa bertemu dengan sukacita dengan keluarga yang kami kasihi. Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah dosa kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 125 sambil menyerahkan persembahan. Tuhan,
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dalam damai sejahtera.